Setelah 15 tahun penantian, pecinta timnas Indonesia akhirnya bisa melihat kembali aksi Sang Garuda beraksi di level Asia lewat sentuhan tangan Sintayong. Yang menggembirakan adalah, kali ini, Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia, bukan lewat jalur istimewa karena sebagai tuan rumah, seperti di tahun 2007 lampau. Pencapaian timnas kali ini, diraih dengan perjuangan dan pembuktian kualitas permainan di lapangan. Sintayong sudah pernah berjanji, dia akan memberi kejutan untuk pendukung timnas Indonesia, saat dirinya dikritik, ketika gagal menaklukkan Bangladesh, dalam laga uji coba. Sejak awal, Sintayong sudah menghitung kekuatan lawannya, di grup A ini. Dari pemetaan kekuatan itu, Sintayong merumuskan sebuah strategi, agar skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dia menargetkan 2 kemenangan, dan 1 seri. Kemenangan atas tuan rumah Kuwait di laga awal, adalah bagian dari skenario Sintayong. Sayangnya, target seri lawan Yordania gagal, setelah kalah dengan skor tipis 1-0. Pembahasan timnas Indonesia kalahkan Kuwait, sudah pernah Soccer Biz bahas. Link video, ada di deskripsi. Gelar sebagai runner-up terbaik, sudah cukup bagi Indonesia, untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tapi untuk sampai ke sana, timnas Indonesia tak hanya sekedar butuh kemenangan, tapi butuh kemenangan dengan skor besar. Hal ini, agar selisih produktivitas gol menjadi besar, untuk memudahkan bersaing, dengan calon runner-up terbaik lainnya. Adapun timnas Indonesia saat itu, masih menempati peringkat terbawah, di antara tim runner-up yang lain. Sintayong tidak jumawa menghadapi Nepal di laga ini. Tapi, di atas kertas dan fakta di lapangan, timnas asuhannya lebih unggul. Nepal nangkring di posisi 170-an ranking FIFA, setara dengan Kamboja. Dan Indonesia, betah di urutan 150-an ranking FIFA. Keunggulan ini, memunculkan strategi kejam Sintayong terhadap Nepal, demi lolos ke fase berikutnya. Misi pembantaian terhadap Nepal pun dirancang. Strategi Sintayong, didukung dengan permasalahan yang sedang melanda timnas Nepal. Kala itu, Nepal diboikot oleh 10 pemainnya, yang bersitegang dengan pelatih mereka, Abdullah Al-Mutairi. Al-Mutairi pun punya masalah tersendiri, yaitu, masalah kesehatan. Di saat laga penting melawan Kuwait, Al-Mutairi mengalami pingsan di pinggir lapangan. Kondisi timnas Nepal, sedang dalam performa terburuknya. Kondisi yang sangat sempurna, bagi strategi Sintayong. Oke brother, mari kita simak ulasan pertandingan, selengkapnya. Sejak awal, Indonesia mencoba mengambil inisiatif serangan. Pasukan Sintayong, tampak mengandalkan kecepatan para pemain, dari sisi sayap. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-6, Indonesia berhasil membuka keunggulan, melalui sundulan Dimas Drajat. Dimas Drajat menyambut umpan lambung dari Asnawi, dengan sundulan terarah ke gawang Nepal. Dan gol pun, tercipta. 1-0 Indonesia memimpin. Ini dia, itu Dimas Drajat terjatuh bukan pelanggaran. Asnawi angkat, jabret! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Pemain nomor 9 dan menempati posisi 9 yang kita nanti-nantikan, yang kita bahas tadi, yang kita tunggu-tunggu kali ini. Posisi unggul, membuat Indonesia kian gencar menggempur pertahanan Nepal. Apes bagi Nepal, di saat tertekan oleh Indonesia, justru mereka harus kehilangan 1 bek sayap kirinya. Sunar Aryal, menerima kartu kuning kedua dan dihukum kartu merah, di menit ke-32, setelah melakukan pelanggaran keras, terhadap Asnawi Mangkua Alam. Unggul jumlah pemain, Indonesia kian percaya diri, beberapa peluang emas tercipta, hanya saja, masih gagal dikonversikan menjadi gol.
Menit ke-43, Indonesia berhasil menggandakan skor. Lagi-lagi Asnawi berhasil mengirim umpan cutback akurat ke Witan Sulaiman. Witan menuntaskannya dengan tembakan ke arah gawang Nepal dan berhasil mencatatkan skor kedua bagi Indonesia. Unggul 2 gol, tak lantas membuat Indonesia mengendurkan tekanan di babak kedua. Mark Klok dan kawan-kawan tak menurunkan tempo permainan dan terus mengurung Nepal. Menit ke-54, gol ketiga Indonesia tercipta. Berawal dari tendangan sudut, bola jatuh di kaki Fahrudin Arianto, dari kesalahan kiper Nepal yang kurang lengket dalam menangkap bola. Dengan sedikit sontekan, Fahrudin berhasil menjebloskan bola ke gawang Nepal. 3-0 kali ini, untuk keunggulan timnas Indonesia. Pemain Nepal sudah kena mental. 1 menit berselang, Indonesia memberikan pukulan telak. Menit ke-55, serangan Nepal dihentikan di tengah, bola dicuri pemain Indonesia dan dengan cepat bola dikirim ke depan. Rafli kirim assist lambung ke Sadil. Sadil Ramdhani berhasil mengelabui kiper Nepal dengan sontekan kecil, bola melambung, dan bola pun masuk ke gawang Nepal yang sudah tanpa penjagaan. 4-0 kedudukan saat ini. Nepal benar-benar sudah habis. Akurasi tendangan clearance pun, mereka sudah tak punya. Menit ke-79, Indonesia berhasil menambah gol, lewat kaki Elkan Bagot. Elkan Bagot yang berdiri tanpa kawalan di luar kotak penalti, berhasil melesakkan gol kelima bagi Indonesia, setelah mendapatkan umpan dari Marcelino Ferdinand. Nepal nampaknya sudah menyerah, baru saja mereka merancang serangan, pasca dilakukannya kick-off. Serangan berhasil digagalkan pemain Indonesia, dan tercipta 1 gol cepat Indonesia, melalui Witan Sulaiman. Gol ini benar-benar telah meluluhlantakkan mental pemain Nepal. 6-0 kini, skor jumbo untuk Indonesia. Memasuki injury time, Marcelino Ferdinand mengakhiri pesta gol Indonesia kali ini, dengan menuntaskan sebuah umpan cutback dari Rafli. Skor 7-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak putaran final Piala Asia 2023. Dan Sintayong telah menepati janjinya.